orang kan naik mobil yang dicari adalah efisiensi bahan bakar atau irit. Bahasa simpelnya irit. Ada yang bilang gini, makanya kalau pas turunan yang panjang dinetralin aja supaya bahan bakarnya lebih irit. Bener nggak Pak Arif? Nggak benar. Kenapa? Karena gini, pada waktu turunan kendaraan itu kan mempunyai beban dan kecepatan dan percepatan, sehingga memerlukan kontrol dan yang kita sebut kemudian menggunakan rem. Kalau kita menaruh gearnya itu transmisinya itu pada kondisi netral, pastinya percepatan itu terjadi karena beban kendaraan dan gravitasi. Yang bekerja cuma rem. Akibatnya rem itu akan terbakar karena panas. Ya, jadi brake padnya atau brake shoe-nya itu akan terbakar dan si brake fluidnya pun akan mendidih karena temperatur yang sangat tinggi. Terlalu tinggi ya. Karena percepatan yang terjadi. Jadi harusnya kita tetap menggunakan engine brake. Dalam hal ini kita harus tidak boleh membuat posisi dalam keadaan netral. Entah mau ke gigi 3 atau gigi 2, itu tetap harus kita lakukan dan dibantu dengan pengereman sehingga kendaraan tersebut bisa dikontrol. Jadi masalah efisiensi salah besar ya? Nggak ada yang namanya efisien gitu. Maksudnya kan contohnya sama ya, harusnya turunan saya pakai engine brake, mesin kan gerung gitu katanya ya. Ya, kita kan pakainya kan sesuai dengan kecepatan dan percepatannya. Umumnya kita pakai antara gigi 3. Ya. Dan kalaupun dalam kondisi yang sangat curam, larinya ke gigi 2. Betul. Ya, jadi tetap dibantu sama engine brake. Itu lebih aman ya Pak? Jauh lebih aman dan harus demikian cara mengemudi. Nih catatan buat kalian yang suka di netral kalau turunan dengan alasan irit, lumayan lah irit dikit ya, sedikit tuh seberapa kalau cuman 50-100 cc buat apa ya? Yang ada gunanya, bahaya. Nah ini yang paling penting adalah keamanannya guys, keamanannya. Seperti tadi Pak Arif bilang, kalau paksa hanya pakai rem ya Pak, ya. Panas nanti jadi terbakar remnya. Itu yang bikin mobilnya jadi remnya blong itu. Oke. Nih ya, diingat jangan nih, penting banget ilmu yang disampaikan buat catatan kalian. Oke, berarti itu udah salah besar. Argumentasi bahwa dinetralin untuk irit udah salah besar, sudah dijawab. Iya. Yang kedua, nah ini yang sering dilakukan nih Pak. Bodi mobil supaya awet, coating aja. Terus? Menurut Pak Arif, itu pilihan yang tepat atau ada solusi lain yang lebih baik karena begini gitu. Gini, cat mobil memang bukan satu hal yang mudah. Kalau dari pabrik harus melalui beberapa proses sehingga kita umumnya lihat kondisi cat mobil masih baru seperti bagaimana kita tahu. Kemudian kita coating. Coating banyak macam, salah satunya coating yang populer adalah dengan melapisi semacam cairan kimia. Betul. Ya, yang katanya dari campuran seramik dan semuanya segala macam. Saya nggak gitu perhatikan dengan baik. Tapi yang jelas coating seperti itu tidak mewakili dan bisa merusak lapisan cat. Seberapa jauh lapisan itu bisa melindungi yang namanya permukaan cat atau cat dari mobil? Nggak bisa. Tidak bisa, dan akibatnya terjadi lapisan-lapisan yang tidak penting karena
pada waktu kita melapisi cat mobil tersebut, pastinya kita menggunakan suatu alat yang paling besar segini alatnya. Betul. Kemudian satu baris, kemudian baris kedua mau nggak mau kan terjadi overlapping. Penumpukan. Kemudian 3 overlapping lagi. Nah, itu yang kalau kita lihat sebenarnya menurut saya itu merusak cat gitu. Jadinya nggak rata dong kalau Nggak begitu rata ya? permukaannya. Gitu. Terus saya masih berpikiran gila kan, seperti Pak Arief bilang alatnya kecil ya. Iya. Begitu kita tarik seret, kita lupa nih sampai mana batasnya. Iya, nanti bisa numpuk lagi. Bisa gitu. numpuk, bisa Atau nggak ada kena, jeda iya. gitu ya. Oh. Nah itu yang menurut saya tidak tepat. Tapi saya juga nggak tahu bagaimana satu pemilik mobil baru bisa memutuskan bahwa saya minta di coating gitu dengan cara yang demikian. Saya nggak tahu sebagaimana dia ngertinya, seberapa jauh dia ngertinya mengenai yang namanya coating. Sebelum lebih jauh Pak Arief, ini saya mewakili netizen yang kalau mereka bilang julid lah ke Pak Arief. Pak Arief bisa ngomong begitu sudah pernah pakai belum? Atau sudah pernah buktikan belum? Saya bukan masalah saya harus pakai atau enggak, saya nggak mungkin pakai. Karena sudah tahu. Karena saya mengerti dan nggak bakal saya gunakan di mobil saya yang menurut saya cukup mahal. Gitu. Dengan segala resikonya, Nggak mau Bapak saya. sudah tahu gitu Ya, ya? saya nggak mau pakai. Oke, gitu guys. Jadi Pak Arief ini sudah tahu, nih efeknya begini, nggak mungkin dipakai gitu. Bukan berarti harus bukti ini pakai dulu. Yang ngapain kalau udah salah? Nggak ya, tahu Pak? salah. Dan saya punya produknya, tapi saya nggak pernah kasih. Itu jawabannya. Ada tuh di lemari, saya simpen. Iya. Saya nggak mau pakai gitu. Saya Dan masih ingat yang kemarin Bapak kasih ke saya kan itu untuk itu juga ya. Iya, jadi saya nggak bakal lakukan itu, nggak mungkin. Dan saya nggak mau merusak mobil orang juga. Betul, gitu. betul. Mengarahkan yang salah gitu. Betul. Oke, Bapak sudah bilang bahwa coating dengan kimia bahan dasar keramik segala macam adalah tidak tepat ya. Iya. Solusinya ada nggak? Iya, satu-satunya kita kalau mau kendaraan kita terlindungi dari baret atau apa gitu ya. Kita pakai film, bisa kita pakai film. Memang pengerjaan dengan film itu nggak mudah. Betul. Makan waktu sampai paling cepat 4-5 hari. Dan juga biayanya cukup mahal. Perlu maintenance yang rutin setiap tahunnya. Dan itu jauh lebih baik. Karena apa? Kalau kena serempet dari motor segala macam itu si filmnya itu bisa balik kembali gitu, tidak merusak cat gitu. Itu memang harus kita katakan jauh lebih baik daripada coating. Jauh lebih. Hanya memang pemasangannya lebih Ngejelimet. lebih susah ya gitu. Ya, memerlukan peralatan khusus. Tapi kan itu yang mengerjakannya Memang tukangnya gitu. iya, tugas dia emang kerja. Si pemilik hanya tahu hasil akhirnya itu bagus, Iya. aman gitu Iya. ya, Bang. Nah, untuk pemasangan lapisan film sendiri, Pak Arief, mana yang lebih lama, dengan coating yang kimia atau dengan film? Maksudnya? Durasinya kalau untuk film bertahan sekian tahun harus diganti. Film nggak perlu diganti-ganti. Saya punya mobil satu, saya nggak pernah ganti-ganti sudah 6 tahun. Kalau coating kan harus Dilapisin, gitu ya, aja. lapisin lagi, lama-lama tebel kan itu. Iya betul. Warnanya nanti mobil tuh bisa berubah-berubah nanti, jadi ada pelanginya nanti. Betul. Kalau itu enggak, sekali pasang ya dengan catatan filmnya bagus ya. Iya. Bukan Pastinya. film yang mau cari murah ya. Gitu. Kan ada dua macam ya, Pak? Iya, ada TPU sama TPH ya. Itu kalau salah pasang ya nanti warnanya jadi menguning gitu. Salah pemilihan bahannya Iya, gitu ya, iya. kualitas bahannya. Oke, jadi kalau kena benturan ringan, dia cat itu aman ya, Pak? Catnya aman dan filmnya juga oke aja, nanti balik kembali filmnya gitu. Ada pengalaman kah? Saya sering. Ini nggak enak. Jawabannya sering. Sering. Ya, mau nggak mau ya. Iya, terutama di jalan dan mogot gitu ya, itu udah jangan heran lah. Tapi dengan lapisan film tadi
aman dong. Aman mobilnya, terus terang. Goresan kecil balik lagi, Betul. rapi lagi. Ada maksimum limitnya film itu bertahan ya. Iya, ada pastinya. sekian mikronnya gitu. Iya. Jadi kalau sampai bagian tertentunya luka ya nggak bisa balik lagi. Iya, Tapi iya. body filmnya masih baik, bodinya catnya itu masih bagus. Masih aman ya, masih aman gitu ya. Iya. Jadi tinggal diganti, filmnya pasang kembali. Gitu guys. Nah ini kalau kalian masih tetap kekeh bahwa ya kan Pak Arief belum coba, beliau punya produknya. Kalian mau ngomong apa lagi? Ya saya punya produknya, saya nggak pakai. Kalau mau jual bisa, tapi Pak Arief memang nggak mau merusak mobil orang. Iya, arahnya nggak tepat lah itu, nggak, bukan caranya seperti itu. Ini ya, ini poin positif yang selalu saya ambil dari Pak Arief adalah kalau salah buat sendiri-sendiri aja, jangan ajak orang lain jadi salah gitu ya. Iya, jadi itu nggak bagus gitu. Jadi saya selalu coba, kemudian cobanya juga bukan coba di mobil, nggak saya coba. Kemudian saya lihat ini nggak bisa digunakan. Oke, jadi pengalaman buruknya cukup buat diri sendiri aja, jangan ayo kamu juga harus kena nih bagi-bagi masalah gitu, jangan. Oke, terjawab ya. Jadi untuk pelapisan bodi mobil atau cat mobil, Pak Arief lebih menyarankan pakai film atau paint protection film. Masalahnya harus memilih kualitas yang baik. Kalau salah pilih kuning, susah jadinya. Pak, sebenarnya dua jenis itu untuk peruntukannya berbeda. Beda, satu untuk furniture, jadi nggak kena UV sama sekali. Oh, nggak kena matahari. Iya, jadi kalau yang satu lagi kan memang untuk di mobil, untuk tahan UV gitu. Outdoor ya, di luar gitu ya. Iya. Kalau contohnya udah pasang PPF gitu, tapi saya parkirnya nggak bisa di bawah atap gitu, aman nggak sih Pak? Justru jauh lebih aman. Justru jauh lebih aman. Iya, contohnya kena kotoran burung, rusak, ya. Kemudian kena getah pohon, itu paling kan sering bisa itu. ngerusak kan gitu. Paling sering. Nah, kalau coating kena getah pohon itu bisa rusak, tetap aja gitu. Iya sih, iya. Jadi lain gitu. Kalau untuk dicuci? Nggak masalah, pakai cuci biasa pun boleh. Mau pakai shampoo ya lebih baik gitu. Toh nggak kena bodinya ya, kena filmnya. Iya, jadi kita nggak takut untuk rusak catnya, terutama pada saat kalau kita jalan di tol gitu atau di jalanan yang banyak kerikil. Itu kan banyak batu-batu kecil yang berpental ya ke mobil kita, kerikil-kerikil itu kan banyak membuat si engine bonnet kita itu pada somplak kena cat ya, lecet. Betul. Nah, pakai film itu jauh melindungi. Terjawab. Dan juga satu hal, lampu kalau kita lapisin dengan film itu, PPF itu, dia tidak menguning nantinya. Kan banyak lampu headlamp itu jadi butek kan, menguning. Pakai itu nggak menguning gitu. Jadi PPF itu bisa buat Lampu kaca juga. lampu? Iya. Wah, baru tahu saya, ternyata saya kira itu hanya untuk khusus bodi. Jadi itu dipasangin itu bagus. Gitu. Info terbaru guys, bisa buat kaca lampu ternyata. Tapi kalau contoh Pak, kan ada tuh beberapa orang yang suka, yang katanya modifikasi lah. Ada yang lampunya ditutup dengan yang agak gelap. Ada kan tuh lampu belakangnya, lampu remnya tuh. Nah itu kalau tutup gelap, sampai dengan, saya bukan bilang benar dengan coating yang merubah warna ya. Itu 100% salah. Harus pakai yang bening. Ada lagi kan yang dibentuk cuma jadi panah doang. Itu nggak boleh, nggak boleh. Ada aturan main di mana jangan membuat celaka pada pengemudi yang lain. Gitu. Nah itu.